Sebelumnya apa sudah ada pengolahan sampah di sekolah ini sebelum ada proyek ini? Belum. Berarti baru kali ini ya? Baru kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di GPL Podcast. Saya Ica sebagai host dan narasumber kita itu Pak Usman selaku Kepala Sekolah SMP 3 Trawai 16. Kita langsung berbincang-bincang aja ya sama beliau gitu. Kita kan penasaran nih gimana beliau sekarang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin kan karena cuaca kita kurang mendukung nih Pak ya, banyak sakit gitu. Nah, kita langsung aja bertanya-tanya nih, mungkin teman-teman di luar penasaran juga nih dengan Bapak sendiri dan sekolah SMP 3 ini. Kemarin kita Pak ada ke SDIT nih, mereka katanya itu sekolah penggerak juga. Kita juga dengar-dengar katanya SMP 3 ini sekolah penggerak. Gimana tuh Pak? Kok bisa sekolah ini jadi sekolah penggerak? Oke, benar. Kita sebenarnya untuk jadi sekolah penggerak itu harus melalui seleksi tentunya. Kita dari Kemendikbud kita isi esainya, kita ada tanya jawab juga, kemudian ada jadi seleksinya panjang seleksinya. Kemudian hampir 3 bulan kita mengikuti seleksi ini sehingga keluarlah SK dari Kemendikbud. Kebetulan alhamdulillah kita sekalian nih sama SMP IT Kumar, SD IT Kumar dan beberapa sekolah lain juga yang lolos sebagai sekolah penggerak. Sebenarnya sekolah penggerak itu bukan ditunjuk. Jadi orang menganggap ini apa nih, kayak mana sekolah penggerak, kok bisa-bisanya kan seperti itu. Jadi untuk menjadikan sekolah kita sebagai sekolah penggerak itu dari kita sendiri. Berarti kita yang menunjuk sekolah kita sendiri. Kemauan kita untuk melakukan perubahan di sekolah kita. Nah, kita berjuang untuk jadi sekolah penggerak. Jadi bukan ada sebagian tempat orang mengira, oh ini dipilih nih untuk jadi sekolah penggerak. Tidak seperti itu. Berarti kemauan kita untuk berubah ya Pak? Kemauan kita untuk bertransformasi, untuk melakukan perubahan di sekolah. Jadi memang harus berjuang untuk dapat itu. Mungkin programnya itu apa aja nih Pak? Untuk sekolah penggerak, kalau program tentu kan ada program unggulan di sekolah kan. Kita di SMP 3 ke 16 program unggulan kita yang pertama sekali adalah peduli lingkungan. Karena memang peduli lingkungan ini termasuk salah satu visi sekolah kita. Bagaimana anak-anak itu, bagaimana peserta didik, bagaimana warga sekolah lebih peduli dengan lingkungan itu dulu, mau prioritas kita dulu. Kemudian karena ini terkait dengan proyek juga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Karena kan di sekolah penggerak itu memang secara otomatis mereka harus menyelenggarakan kurikulum Merdeka. Jadi ada sebagian sekolah lain juga yang melaksanakan program kurikulum Merdeka ini secara mandiri. Artinya apa? Kita sebagai sekolah penggerak ini dibantu didampingi oleh kementerian dalam rangka IKN tadi. Tapi kalau bukan sekolah penggerak, mereka secara mandiri, biaya sendiri, semuanya harus diusahakan sendiri. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang lingkungan Pak, gimana bisa kenalnya dengan GPL Pak? Kenal dengan GPL, pertama mungkin kita sebagai kemitraan ya, sebagai sekolah penggerak itu mitra kerja itu memang harus bagaimana sekolah itu menjalin kemitraan dengan lembaga lain, baik itu lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga yang komunitas seperti ini. Nah, kita harus cari info siapa yang bisa mendampingi kita dalam implementasi kurikulum Merdeka itu tadi yang cocok dengan tema kita. Karena kan dalam sekolah penggerak itu ada beberapa tema yang bisa diangkat. Nah, pemerintah sudah tetapkan tema apa saja. Ada 7 tema yang sudah ditetapkan. Salah satunya kita ambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu kan anak-anak itu bisa berubah, bisa berkelanjutan, dan temanya kita ambil yang disebut tadi ini takmilah bagaimana mengelola sampah. Nah, terkait dengan sampah kan kita berpikir mitra kerja yang cocok dengan ini siapa? Maka kita carilah tanya ke sana sama mitra yang lain, sama rekan kerja juga, termasuk SMP juga. Siapa sih
GPL-nya siapa yang bisa kita ajak kerjasama, kenalah dengan GPL. Mungkin sebelum kenal GPL, ada kenalan dengan komunitas lain? Kalau komunitas lain, mitra kerja kita ada beberapa lembaga lain, tapi kalau yang terkait dengan lingkungan belum ada. Baru GPL berarti ya? GPL. Tujuan dari sekolah penggerak itu apa sih Pak? Tujuan sekolah penggerak seperti kami sampaikan tadi, bahwa sekolah penggerak itu visinya hanya satu, melakukan perubahan di sekolah. Bagaimana mewujudkan suasana belajar yang kondusif, nyaman, membuat anak-anak belajar menyenangkan. Kalau proses pembelajarannya itu menyenangkan, suasananya hati mereka senang, maka prospeknya juga berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran kelas. Tapi kalau misalnya lingkungan sekolah tidak kondusif, itu pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan sesuai harapan. Karena program sekolah penggerak itu bukan sekolah bulan, beda dengan sekolah bulan. Kalau sekolah bulan kan siswanya masuk harus diseleksi dulu nih, yang nilainya rendah, mungkin tidak lolos, nilainya tinggi bisa masuk. Tapi kita sekolah penggerak bukan itu. Siapa saja boleh masuk dan siapa saja yang mau berubah. Nggak pandang dulu. Nggak pandang dulu, karena kapan sekolah penggerak itu berhasil? Ketika ada perubahan terhadap siswa, ketika asesmennya itu ada perubahan dari tahun ke tahun, walaupun sekecil apapun perubahan yang kita lakukan itu kita akan berhasil. Tujuannya sekolah ini mau bangkit gitu ya? Iya, mau bangkit. Ya, kita mau berubah. Iya. Itu saja. Biar jangan berjalan di tempat selalu ya. Iya, benar-benar. Kemarin kan jalan-jalan nih Pak. Iya. Apakah itu termasuk dari sistem ini juga, dari proyek sekolah penggerak juga? Iya benar. Jadi sesuai dengan tema kita yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya sampah tanggung jawabku kan itu. Karena kita melihat lingkungan kita memang secara global memang Indonesia umumnya kan selalu sering musim hujan pasti akan banjir. Nah, faktor penyebab utama dari banjir adalah karena sampah tidak dikelola dengan baik. Maka kita ambil sampahku, tanggung jawabku. Dan terkait kita kemarin yang jalan-jalan ke makam Ibu Omar, itu dalam rangka siswa peduli lingkungan juga. Berarti di sana bersih-bersih. Di sana bersih-bersih kita bawa peralatan, kita komunikasi dengan pihak penjaga makam, kita bersih-bersih di sana. Dalam rangka kan nanti kan terkait dengan produk yang kita buat juga. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada hasil kan berkaitan dengan sampahnya kita gunakan produk. Harapan Bapak setelah mengenal dengan komunitas GPL ini apa? Harapan kita yang paling utama, yang paling penting adalah mungkin kemitraan ini terus berlanjut, tidak terputus sampai di sini. Karena ini memang GPL selaku komunitas yang peduli lingkungan dan program yang dijalankan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Dan harapannya kemitraan ini berlanjut terus karena kan proyek ini terkait dengan sampah tanggung jawab atau gaya hidup berkelanjutan itu tadi bukan cuma sekali kita lakukan. Karena kan ini untuk tema gaya hidup berkelanjutan ini dilaksanakan oleh anak kelas 7 sekarang yang ada di semester 1. Dan kita ke depan tema ini masih bisa diulang lagi. Bisa berkelanjutan, Pak. Masih bisa berkelanjutan kompetitifnya. Jadi kan yang kelas 7 sekarang ini kan naik ke kelas apa nih? Maka mereka nggak boleh lagi ambil tema ini. Tapi mereka ganti tema lagi. Itu temanya dari kita sendiri atau pemerintah ya? Kalau di sekolah penggerak ada 7 tema yang ditetapkan pemerintah, ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, suara demokrasi, ada 7 tema. Dan kita musyawarah dengan dengan warga sekolah tema apa yang kita ambil gitu. Oh, Pak nih, siswa di sekolah ini ada berapa sih Pak? Kita sekolah kecil, sekitar 25 orang peserta didiknya. Ada yang satu besar dari mudah-mudahan ini berkait dengan dengan masyarakat sekitar juga, termasuk komunitas kita juga kan. Mudah-mudahan ini bisa mendongkrak, bisa memotivasi warga lain untuk sekolah di SMP 3 Kalimantan. Kesulitan menjadi sekolah penggerak itu apa Pak? Misal kendala yang telah dialami dari sekolah penggerak? Kita kan baru menjalankan program sekolah penggerak ini selama Juli kemarin, tapi kita sehingga di 2021 di Juni 2021
pelaksanaannya di 2022. Insya Allah selama ini yang seperti orang pikirkan, ketika ini umumnya kepala sekolah ketika ada di sekolah penggerak, mereka jadi beban seperti ini. Ngapain sih jadi sekolah penggerak kan? Apa sih yang mau kita gerakkan? Karena mereka bingung ini kedepannya seperti apa. Ketika kita sudah masuk di sekolah penggerak itu ternyata kita mendapatkan banyak itu. Kita bisa berjalan, kita juga bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini ternyata gampang sangat. Kenapa? Karena kita harus didampingi sebenarnya. Karena sekolah penggerak itu kelebihannya kita mendapat pendampingan secara intensif baik dari kementerian maupun dari BPMP maupun dari fasilitator daerah juga. Kita 1 bulan sekali terus didampingi baik pembelajarannya maupun loka karya, kita akan mendapat pendampingan intensif. Nah, sekolah penggerak itu selain mendapat tambahan anggaran juga mendapat pendampingan intensif. Dan yang terakhir adalah kita prioritas kita adalah digitalisasi sekolah. Kita mempercepat bagaimana sekolah itu harus digital. Ya, biar berkembang ya Pak. Jadi sebelumnya apa sudah ada pengelolaan sampah di sekolah ini sebelum ada proyek ini? Belum. Berarti baru kali ini ya? Baru kali ini. Nah, mungkin terakhir nih Pak, harapan Bapak setelah menjadi sekolah penggerak ini gimana Pak? Setelah jadi sekolah penggerak ya, jadi harapan kita mudah-mudahan dengan bantuan anggaran yang besar yang dicurahkan oleh pemerintah, harapan kita anggaran itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik terhadap proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena kan anggaran yang diberikan pemerintah itu ada 3 mungkin yang diprioritaskan. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian percepatan digitalisasi sekolah tadi, kemudian peningkatan sumber daya sekolah. Nah, itu 3 prioritas kita di program sekolah penggerak. Percepatan digitalisasi sekolah misalnya bagaimana kita memanfaatkan IT, kita mengadakan IT juga, itu digitalisasi sekolah. Kemudian di pembelajaran dengan paradigma baru tadi, bagaimana sekolah itu harus menyiapkan kebutuhan siswa. Sebenarnya siswa itu butuh apa? Apa yang mereka butuhkan sebagai alat maupun media pembelajaran. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian harapannya bagaimana sekolah itu bisa mengembangkan SDS, sumber daya sekolah. Dan sumber daya sekolah itu bisa sarana prasarana dan sumber daya manusianya juga. Nah, maka sekolah penggerak itu boleh atau sesering mungkin atau memang harus dijadwalkan. Mereka akan ada pertemuan mingguan, bulanan yang disebut dengan komunitas sekolah dan melakukan rapat atau apa sejak itu pasti ada. Iya, beda dengan sekolah sebelumnya kan kontrol kapan sempat. Tapi kalau kita memang menjadwalkan kapan memang harus kita membuat pertemuan untuk merefleksi apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, di sekolah penggerak itu ada perencanaan berbasis data. Nah, semua yang kita lakukan itu harus berdasarkan data. Tidak boleh asal-asal ya. Tidak boleh asal-asal karena kita punya ukuran, punya target. Target kita ini apa nih? Dalam bulan ini gitu apa gitu. Iya. Dalam baiknya jangka pendeknya maupun dalam jangka panjangnya itu memang kita harus punya target. Karena target sekolah penggerak itu programnya itu 3 tahun. Kita didampingi selama 3 tahun, bantuan anggaran dan bantuan pendampingan selama 3 tahun. Ini ngomong ini contoh bahan proyek ini Pak? Iya benar. Jadi ini hasil karya peserta didik kita dibantu dengan tim gerakan peduli lingkungan Aceh Barat. Bagaimana mereka membuat produk ini? Artinya apa? Ini memberi pelajaran kepada siswa didik kita bahwa sampah itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Jadi mudah-mudahan menambah wawasan mereka, sampah itu harus dikelola dengan benar. Biar dimanapun kita bersih ya Pak, bersih sampah. Nah, kan kita sudah berbincang-bincang nih bersama Pak Usman. Mungkin banyak pelajaran yang dapat kita ambil bahwasannya kita ini mau maju. Begitu kita mau maju, banyak cara yang ingin kita lakukan. Mungkin terima kasih Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.